Seiring pesawat Nordic Airlines menembus langit, Margaret Ann, yang berada jauh di Jepang, akhirnya menghela napas lega. Ketika Maria Lynn mengungkapkan kecurigaan Charlie Wade tentang Master Jinking kepada Margaret Ann sempat merasa bingung. Jika Charlie Wade memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam jalur Jinking, maka tanpa ragu, demi memastikan keselamatannya sendiri, Jinking harus menghilang seperti Butler Tang. Meskipun Jinking sepenuhnya patuh kepadanya, pada dasarnya, Jinking bukanlah bawahannya. Margaret Ann merasakan keengganan untuk meminta Jinking melakukan pengorbanan seperti itu demi dirinya. Untungnya, Maria Lynn membawa kabar baik. Wanita ini, dengan kebijaksanaan yang tak tertandingi dan logika yang sangat jernih, berhasil membujuk Charlie Wade untuk segera berhenti terobsesi mencari Claire. Mendengar ia meyakinkan Charlie Wade untuk pergi ke Nordic, ia merasa semakin berterima kasih kepada Maria Lynn. Dia belum mengetahui tentang insiden Aurora sebelumnya, tetapi setelah mendengar cerita Maria Lynn, dia memiliki kesimpulan yang sama, jejak tangan yang ditampilkan oleh Aurora itu mustahil adalah pekerjaan dari kekuatan kutub, kekuatan itu pasti berada pada atau di dekat Charlie Wade. Baik dia maupun Maria Lynn merasa bahwa cincin yang ditinggalkan ayah Maria Lynn adalah tersangka yang paling mungkin. Bagaimanapun, pergi ke Eropa Utara untuk mengklarifikasi masalah itu adalah pilihan yang sangat bijaksana, tidak ada yang tahu apakah ada rahasia lain yang tersembunyi di balik jejak tangan itu. Maria Lynn mengiriminya pesan saat pesawat lepas landas, dan baru setelah lepas landas beban itu akhirnya terangkat dari hatinya. Jadi, dia memanggil Suster Sun dan Jinking, yang semula akan berangkat kembali ke Tiongkok tetapi dihentikan secara mendesak, dan berkata kepada mereka, Chener sudah pergi ke Eropa Utara bersama Senior Lin, dan sepertinya dia tidak akan kembali ke Tiongkok untuk sementara waktu. Jinking, kamu akhirnya bisa kembali juga. Jinking berkata dengan hormat, Amitabha, jika Nyonya masih memiliki kekhawatiran, Jinking bisa untuk sementara tidak kembali ke Tiongkok, agar tidak menunda urusan penting Nyonya. Margaret Ann tersenyum dan berkata, kamu memiliki begitu banyak pengikut, kamu tidak seharusnya menghilang terlalu lama. Kamu harus kembali berkhotbah dan berdebat dharma seperti biasa, dan menyebarkan Buddhisme. Jinking merenung sejenak. Pada saat itu, ia dengan hati-hati berkata, Nyonya, jika Tuan Muda menemukan saya mungkin tidak bisa menyembunyikannya darinya. Margaret Ann mengangguk dan berkata, jangan terlalu khawatir. Kali ini, saya percaya Senior Lin. Chener juga harus fokus pada urusan penting. Jika dia masih mendahulukan Claire dan datang kepadamu, maka sebaiknya saya bertemu dengannya dan berbicara dari hati ke hati. Dalam pandangan Margaret Ann, Maria Lynn sudah menyampaikan maksudnya dengan sangat jelas. Jika Charlie Wade masih belum sadar, maka dia, sebagai ibunya, mungkin benar-benar harus mengambil tindakan sendiri. Alasan dia tidak ingin melihat Charlie Wade, orang tuanya, atau kerabat lain adalah karena dia tahu bahwa Wu Feiyan tidak pernah menyerah mencarinya, dan bahkan belum menyerah mencoba memaksanya untuk menampakkan diri. Begitu dia bertemu dengan orang luar, bahkan kerabat terdekatnya, risiko terpapar akan meningkat secara eksponensial. Namun, jika Charlie Wade tetap keras kepala, tidak masalah. Apakah dia menampakkan diri atau tidak, karena hanya Charlie Wade yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Wu Feiyan. Namun, dia berharap Charlie Wade tidak akan sampai pada titik di mana dia harus turun tangan dan membujuknya. Jinking juga mengerti maksud Margaret Ann. Sekarang, ini adalah momen kritis Margaret Ann. Jika Charlie Wade bisa sadar, dia tidak akan datang mencari petunjuk sebelum dia membalas dendam. Jika tidak, bahkan jika dia tidak mengungkapkan petunjuk Margaret Ann akan menampakkan diri. Karena begitulah keadaannya, dia tidak perlu khawatir. Jadi, dia berkata dengan hormat, kalau begitu, Jinking, tolong buat persiapan. Kita akan berangkat pulang besok. Margaret Ann mengangguk sedikit dan berkata, pergilah. Setelah Jinking pamit, Suster Sun berkata dengan hormat, Nyonya, jika tidak ada instruksi lebih lanjut, saya juga akan pamit. Margaret Ann melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, Suster Sun, tolong tunggu sebentar. Suster Sun mengangguk, mendekat ke sisinya, membungkuk, dan bertanya, apakah ada hal lain yang ingin Nyonya instruksikan? Margaret Ann tersenyum dan berkata, tidak banyak, saya hanya ingin mengobrol sebentar denganmu. Suster Sun tidak bisa menahan senyum dan berkata,
Nyonya tampaknya sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Margaret Ann mengangguk tanpa berusaha menyembunyikannya dan berkata, saya tidak tahu mengapa, tetapi hanya memikirkan Senior Lin membuat saya merasa sangat baik. Suster Sun tersenyum dan berkata, Senior Lin sangat terpelajar dan berpengetahuan luas, Nyonya merasakan hubungan instan dengannya, seolah-olah Anda sudah mengenalnya sejak lama. Margaret Ann menghela napas. Ya dan tidak. Dia kemudian menatap Suster Sun dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia telah hidup bertahun-tahun, dia benar-benar seorang senior di antara para senior. Saya tidak pantas mengatakan saya mengaguminya, tetapi saya benar-benar menghormatinya. Saya masih tidak bisa membayangkan bagaimana wanita yang tampaknya rapuh seperti itu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Seperti air, ketika diam, dia tidak terganggu, ketika bergejolak, dia menghancurkan. Setiap kata, setiap tindakan, setiap senyum tampaknya mengandung kekuatan tak terlukiskan yang tak terbatas. Bahkan Cener, dengan kepribadiannya yang keras kepala, bisa dijinakkan olehnya. Sungguh menakjubkan. Suster Sun dengan cepat berkata, Nyonya, Tuan Muda adalah naga di antara manusia, bukankah agak tidak pantas menggunakan kata dijinakkan untuk menggambarkannya? Tidak, Margaret Ann menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kata dijinakkan sangatlah tepat. Saya tidak bisa memikirkan kata yang lebih cocok. Bahkan insting Cener sendiri, yang tidak bisa dia kendalikan, larut di hadapannya, dan larut dengan rela. Dia benar-benar menakjubkan. Suster Sun tersenyum dan berkata, seperti yang Anda katakan sebelumnya, dia tidak bersenjata dan tidak memiliki kultivasi, namun dia mampu bertahan selama lebih dari 300 tahun di bawah pengejaran Wu Feiyan. Dia pasti memiliki banyak kemampuan luar biasa. Terlebih lagi, dia telah berada di puncak hidupnya untuk waktu yang lama, dan akumulasi pengetahuan akan membuat efisiensi belajarnya semakin tinggi. Dalam ratusan tahun ini, pengetahuan yang telah dia pelajari mungkin puluhan kali lipat atau bahkan lebih dari apa yang dipelajari orang biasa seumur hidup. Ya, Margaret Ann tersenyum dan menghela napas pelan, lalu ragu sejenak dan berkata kepada Suster Sun, tiba-tiba saya punya perasaan aneh yang tidak bisa saya jelaskan. Suster Sun bertanya dengan hati-hati, apa perasaan aneh Nyonya? Margaret Ann berkata dengan serius, saya merasa bahwa dia adalah pasangan hidup yang paling cocok untuk Cener. Suster Sun terkejut dengan kata-katanya dan tanpa sadar berseru, Nyonya, tapi dia sudah berusia lebih dari 300 tahun. Ya, kata Margaret Ann, tapi memangnya kenapa? Usia lebih dari 300 tahun, dia masih terlihat seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun. Dan selama beberapa ratus tahun terakhir, dia menjalani kehidupan yang seharusnya dijalani oleh gadis berusia 17 atau 18 tahun. Dia bukan salah satu makhluk mitos yang menjadi tua lalu meremajakan diri. Dia juga bukan monster tua, dia hanyalah seorang gadis kecil yang menyedihkan yang telah terjebak pada usia 17 atau 18 selama lebih dari 300 tahun. Pada titik ini, Margaret Ann merasakan simpati untuk Maria Lin, tetapi juga berkata dengan sedikit kegembiraan, pikirkan dari sudut pandang lain. Dia telah terjebak di tempat yang sama selama lebih dari 300 tahun pada usia 17 atau 18. Jika ini adalah takdir, lalu pikirkan, mengapa takdir mengatur agar dia tetap terjebak di tempat yang sama begitu lama? Suster Sun bertanya dengan tatapan kosong, ya, mengapa? Margaret Ann berkata dengan gembira, itu pasti agar dia bisa menunggu di tempat yang sama sampai orang yang tepat muncul, dan kemudian berjalan maju bergandengan tangan dengan orang itu.